Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Farmasi 8B akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nutrisi pada bayi dan anak-anak yang beranggotakan Astridia Anggraini, Christine Sulistriani, Latifatun Amalia, Latri Kusumaningsih, Rizka Setianingsih, dan Wiji Asih Andriani. Yang pertama ada definisi. Nutrisi adalah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Setiap anak mempunyai kebutuhan nutrien yang berbeda-beda dan anak mempunyai karakteristik yang khas dalam mengkonsumsi makanan atau zat gizi tersebut. Oleh karena itu, untuk menentukan makanan yang tepat pada anak, tentukan jumlah kebutuhan dari setiap nutrien. Kemudian, tentukan jenis bahan makanan yang dapat dipilih untuk diperoleh sesuai dengan menu yang diinginkan. Tentukan juga jadwal pemberian makanan dan perhatikan porsi yang dihabiskannya. Yang selanjutnya ada fisiologi bayi dan anak. Ada perbedaan antara konsep pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Konsep pertumbuhan lebih ke arah fisik, yaitu pertambahan berat tubuh bayi. Dalam hal ini, terjadi pertumbuhan organ-organ bayi seperti tulang, gigi, organ-organ dalam, dan sebagainya. Sementara itu, konsep berkembang lebih mengarah pada segi psikologis, yaitu menyangkut perkembangan sosial, emosional, dan kecerdasan. Yang pertama, periode usia 0 sampai 1 bulan atau periode neonatus atau bayi awal. Terjadi penyesuaian sirkulasi darah dan inisiasi pernapasan serta fungsi lain. Yang kedua, periode usia 1 bulan sampai 1 tahun atau periode bayi tengah. Terjadi pertumbuhan yang cepat dan maturasi fungsi terutama pada saraf. Maturasi fungsi adalah pematangan fungsi-fungsi organ tubuh, misalnya pada organ pencernaan, dari hanya bias mencerna susu hingga dapat mencerna makanan padat. Yang ketiga yaitu periode usia 1-2 tahun atau periode bayi akhir. Itu terjadi perkembangan motorik besar dan halus, kontrol fungsi ekskresi atau buang air besar, dan pertumbuhan lambat. Kemudian yang keempat yaitu periode balita dan prasekolah. Pada periode ini, pertumbuhan anak pesat walaupun kecepatan telah mengalami deselerasi dan proses maturasi yang berlangsung, terutama sistem saraf. Pada masa anak prasekolah, pertumbuhan lambat dan berlangsung stabil. Pada masa ini terdapat kecepatan perkembangan motorik dan fungsi ekskresi. Aktivitas fisik bertambah serta keterampilan dan proses pikir meningkat. Yang kelima yaitu anak usia sekolah dan remaja. Anak laki-laki usia 6 tahun cenderung memiliki berat badan sekitar 21 kg, kurang lebih 1 kg lebih berat daripada anak perempuan. Rata-rata kenaikan berat badan anak usia sekolah 6-12 tahun kurang lebih sebesar 3,2 kg per tahun. Periode ini, perbedaan individu pada kenaikan berat badan disebabkan oleh faktor genetik dan lingkungan. Tinggi badan anak usia 6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki tinggi badan yang sama, yaitu kurang lebih 115 cm. Setelah usia 12 tahun, tinggi badan kurang lebih 150 cm. Mulai sekitar usia 6 tahun setelah tumbuhnya gigi-gigi molar terutama, kekuatan otot, koordinasi, dan daya tahan tubuh meningkat secara terus-menerus. Organ-organ seksual secara fisik belum matang, namun minat pada jenis kelamin yang berbeda dan tingkah laku seksual tetap aktif pada anak-anak dan meningkat secara progresif sampai pada pubertas. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi. 1. Ada pengetahuan, kemudian prasangka, kebiasaan, kesukaan, ekonomi, usia, jenis kelamin, tinggi dan berat badan, serta status kesehatan. Selanjutnya, dampak nutrisi pada tumbuh kembang anak.
Satu, ada dampak psikologis. Yang pertama, psikodinamika, yaitu pada anak usia bayi, pemenuhan kebutuhan yang utama adalah kebutuhan dasar melalui oral atau ASI. Dampak psikodinamika yang diperoleh bayi adalah kepuasan karena terpenuhinya kebutuhan dasar dan kehangatan saat pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. Yang kedua, ada psikososial atau Erikson, yaitu makanan dapat merupakan stimulus yang dapat meringankan rasa lapar anak dan memuaskan. Yang konsisten terhadap rasa lapar dapat mempengaruhi kepercayaan anak pada lingkungannya, terutama pada keluarga. Selanjutnya ada maturasi organik atau Piaget, yaitu perkembangan organik yang dialami anak melalui makanan adalah pengalaman mendapatkan beberapa sensoris seperti rasa atau pengecapan, penciuman, pergerakan, dan perabaan. Yang kedua, ada dampak fisiologis. Dampak nutrisi pada anak yang terlihat jelas adalah terhadap pertumbuhan fisik anak. Selama intrauterin atau di dalam uterus, asupan nutrisi yang adekuat pada ibu berdampak tidak hanya pada kesehatan ibu, tetapi lebih pada pertumbuhan janin. Dengan asupan nutrisi yang adekuat, dari hari ke hari kehamilan ibu bertambah besar, dan sejalan dengan itu janin tumbuh dan berkembang sampai pada usia kehamilan yang matang. Maka janin siap dilahirkan dengan berat badan, panjang badan, dan pertumbuhan organ fisik lainnya yang normal. Kebutuhan nutrisi pada bayi dan anak. Yang pertama ada protein. Protein adalah asam amino esensial yang terdapat pada hewan atau tumbuhan. Protein hewani lebih signifikan daripada protein nabati karena kadar proteinnya yang lebih besar dan mudah diserap oleh tubuh. Namun protein nabati tidak perlu dihindari karena diperlukan untuk asupan gizi yang seimbang. Kemudian ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi yang baik bagi anak. Pada bayi, kebutuhan nutrisi akan karbohidrat ditunjang sepenuhnya oleh ASI. Selanjutnya, vitamin. Vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh terbagi menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air adalah vitamin C dan B, sedangkan vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Untuk mineral adalah zat yang berfungsi untuk mengendalikan cairan dalam tubuh. Cairan di dalam tubuh terdapat dalam jaringan gigi, tulang, dan protein. Terdapat banyak enzim cair yang penting bagi tubuh, diantaranya kalsium, yodium, magnesium, sodium, fosfor, natrium, klor, dan besi. Selanjutnya ada contoh daftar makanan atau nutrisi sesuai usia anak. Yang pertama ada bayi 0-4 bulan diberikan susu ASI atau formula, sereal dan roti sereal dicampur dengan susu. Kemudian untuk 5-6 bulan dilanjutkan dengan roti dan sereal lainnya. 6-7 bulan diberikan nasi tim bertahap, bisa diselingi buah dan sayur. 8-12 bulan diberikan nasi tim atau sayur dan buah, bisa diberikan 4 kali sehari termasuk jus, daging, dan sumber protein lainnya. Tapi pada umumnya untuk bayi baru lahir sampai usia 6 bulan akan diberikan ASI atau air susu ibu, di mana kandungan zat gizi ASI setiap 100 gramnya itu mengandung kalori sebanyak 68 kalori, protein sebanyak 1,4 gram, lemak sebanyak 3,7 gram, karbohidrat 7,2 gram, zat kapur 30 gram, fosfor 20 gram, vitamin A 60 gram, dan tiamin 30 gram. Selanjutnya ada toddler 1-3 tahun dan preschool 3-6 tahun. Susu 2 atau 3 kali dalam sehari, daging 2 kali atau lebih dalam 1 hari, sereal dan roti 4 kali atau lebih dalam 1 hari, sayur dan buah-buahan 4 kali atau lebih dalam 1 hari. Anak sekolah 7-13 tahun, susu 1 gelas, daging 6-8 potong, sayur sepertiga sampai seperdua gelas, roti 1-2 iris, sereal setengah sampai 1 mangkok. Adolescense 14-19 tahun. Remaja membutuhkan energi untuk kebutuhan mereka dan di dalam makanannya membutuhkan susu, daging, sayuran hijau dan kuning. Orang tua dianjurkan memberikan sayur dan buah. Selanjutnya, kecukupan energi dalam sehari menurut umur.
Umur 0 sampai 1 untuk pria dan wanita 110 sampai 120. Umur 1 sampai 3 tahun wanita dan pria 100. 4 sampai 60 pria dan wanita 90. 10 sampai 14 tahun untuk pria 80 sampai 90, wanita 60 sampai 80. 14 sampai 18 tahun untuk pria 50 sampai 70, dengan untuk wanita 40 sampai 55. Selanjutnya ada nutritional concern. Masalah nutrisi pada bayi dan anak dapat menyebabkan gizi kurang. Gejala gizi kurang yaitu berat badan anak akan kurang serta kurus, tinggi badan yang tidak sesuai dengan grafik pertumbuhan, dan anak akan tumbuh dengan lambat. Kemudian selanjutnya gizi buruk. Bila kondisi ini berlangsung lama, maka akan berakibat marasmus, pemecahan lemak yang berlangsung secara terus-menerus, kwashiorkor, pemecahan lemak dan protein secara terus-menerus, dan marasmus kwashiorkor, kekurangan protein dan kalori yang sangat parah. Selanjutnya yaitu yang pertama stunting. Stunting menjadi masalah gagal tumbuh yang dialami oleh bayi di bawah 5 tahun yang mengalami kurang gizi semenjak di dalam kandungan hingga awal bayi lahir. Stunting sendiri akan mulai nampak ketika bayi berusia 2 tahun, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Schmidt bahwa stunting ini merupakan masalah kurang gizi dengan periode yang cukup lama sehingga muncul gangguan pertumbuhan tinggi badan pada anak yang lebih rendah atau pendek atau kerdil dari standar usianya. Yang kedua, berat badan lahir rendah. Berat bayi lahir rendah memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian stunting. Dikatakan BPLR jika berat kurang lebih 2.500 gram. Berat badan lahir rendah atau BPLR merupakan faktor risiko yang paling dominan terhadap kejadian stunting pada anak balita. Karakteristik bayi saat lahir atau BPLR atau BPL normal merupakan hal yang menentukan pertumbuhan anak. Anak dengan riwayat BPLR mengalami pertumbuhan linear yang lebih lambat dibandingkan dengan anak riwayat BPL normal. Yang ketiga, obesitas. Status gizi lebih merupakan kondisi di mana berat badan lebih melebihi standar berat badan normal. Gizi lebih dapat terjadi pada semua lapisan umur, dari mulai bayi, balita, anak-anak, orang dewasa, dan lansia. Kegemukan yang terjadi selama masa kanak-kanak memiliki konsekuensi medis jangka pendek, meliputi efek yang merugikan terhadap pertumbuhan, dan konsekuensi medis jangka panjang meliputi risiko yang lebih besar untuk terkena hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskuler, dan penyakit degeneratif lainnya pada masa dewasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.